Perkenalkan, nama saya Elvina Karnawi, kelas 11 AKL 3, nomor absen 10. Di video kali ini, saya akan berbicara mengenai artikel permasalahan Mahkamah Internasional yang terjadi di hak asasi manusia atau HAM. Statuta dan Praktik Pengadilan Tokyo Nuremberg, ICTY, ICTR, dan Statuta Roma adalah sumber hukum internasional terpenting yang memberikan sumbangan definitif terhadap apa yang disebut sebagai international crimes saat ini. Statuta Pengadilan Nuremberg dan Tokyo tahun 1945 lah yang pertama kali menguraikan kejahatan-kejahatan yang hingga saat ini dianggap sebagai tindak kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap perdamaian atau crimes against peace, kejahatan perang atau war crimes, dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Selain itu, dalam pengadilan Nuremberg dan Tokyo, inilah pertama kali dikenal konsep individual criminal responsibility. Pada sesi pertemuan yang ke-48 yang berlangsung bulan Mei sampai Juli 1996, Komisi Hukum Internasional ini berhasil menyepakati untuk mengadopsi serangkaian norma-norma atau prinsip-prinsip hukum internasional yang terangkum dalam pasal. Dalam draft kodifikasi tersebut dinyatakan bahwa yang termasuk di dalam tindak kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia adalah kejahatan agresif, yang memberikan dasar bagi penjabaran lebih lanjut definisi common responsibility, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap PBB dan personel-personelnya, serta kejahatan perang. Pengadilan internasional berikutnya yang memberikan sumbangan sangat penting dalam proses pendefinisian tindak pidana yang termasuk kejahatan internasional adalah Pengadilan Pidana Internasional untuk Negara Bekas Yugoslavia atau ICTY. Statuta ICTY memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep individual criminal responsibility dan common responsibility, di mana mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu tidak hanya orang yang melakukan, tapi juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan. ICTY pula yang memperkenalkan praktek penerapan common responsibility dalam pengadilan pidana. Sumbangan penting lain dari Statuta Roma ini adalah pencantuman secara eksplisit bahwa kejahatan yang berupa serangan seksual sebagai kejahatan dalam kemanusiaan dan kejahatan perang. Beberapa tindakan yang dapat dimasukkan dalam 6 kategori ini adalah perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi yang dipaksakan, kehamilan yang dipaksakan, sterilisasi yang dipaksakan, atau bentuk lain dalam kekerasan seksual yang memiliki bobot yang setara atau equal gravity. Pencantuman secara detail dan eksplisit tindakan kejahatan seksual ini dalam yurisdiksi mahkamah merupakan sebuah penguatan yang kritis bahwa perkosaan dan bentuk serangan seksual lainnya dalam situasi tertentu merupakan tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional. Sekian artikel yang saya bacakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata atau kalimat. Terima kasih.